membawa kekawanan berat harga dan melihat keindahan dari Masjid Sultan Suryansah yang berada di Jalan Queen Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, jadi kawanan jangan kemana-mana lah, balik kami taruh Di Hikayat Banua. Well, you done me and you bet I felt. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Nah kawanan, kita sudah sampai di depan Masjid Sultan Suryansah. Di sini kita ngajin pindahan lain dari Masjid Sultan Suryansah, yaitu Atap nang berbentuk tumpang empat. Nah kekawanan, Masjid Tuang ini sebelum dirobohkan atap atau puncaknya terdapat sungkul. yang diolah dari kayu ulin yang berusia 4 abad lebih loh. Sungkul ini masih bagus dan disimpan di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Jika kawanan hendak ke sana, jaraknya hanya 35 pal dari Banjarmasin. Banjarmasin. Nah kawanan, kita masuk ke dalam yuk dan melihat keindahan wan keunikan dari Masjid Sultan Suryansah. Masjid Sultan Suryansah ini adalah masjid tatuha di Banjar, nang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah. Sultan Suryansah merupakan raja pertama Banjar nang memeluk agama Islam pada tahun 1526 sampai 1550. Bangunan ini dahulu berukuran 17 meter kali 17 meter. Imbah tu dibaiki beberapa kali. Makanya banyak berubah lawan semakin baik. Wah ini masjid ini berukuran 26,1 meter kali 22,6 meter. Walaupun terjadi perubahan, tetapi masih ada beberapa bangunan yang asli. Antaranya 4 tiang sokok guru, mimbar, 2 daun pintu, nang terdapat 5 baris inskripsi Arab, lawan atap nang babantuk tumpang 4. Keindahan nang lain kawa dilihat dari 2 daun pintu yang terdapat 5 baris inskripsi Arab. Dari sebelah kiri tertulis Bada Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah. Selain itu, ada juga keindahan dari mimbar yang diolah dari kayu ulin. Terdapat kaligrafi berbunyi Allah Muhammad Rasulullah. Di sebelah kanan, atas 2 terdapat tulisan lagi Hijrah 1296 bulan Rajab hari Selasa. Nah kawanan sudah melihat seorang laki atau keindahan dan keunikan dari Masjid Sultan Suryansah. Nah, amun bulan pian bijarah ke Masjid Sultan Suryansah, jangan kalian jauhan pian bijarah ke makam Sultan Suryansah, kira-kira 200 meter dari sini. Anda kawanan melihat ke makam Sultan Suryansah, Jangan kemana-mana, tetap mematuhi Tuhan. Halo. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Kawanan, Buhan Ulun ini sudah sampai di depan komplek makam Sultan Suryansah. Ranjak mengunjung sebelum berjarak ke makam Sultan Suryansah, Kambang. Jadi kami hendak nuker Kambang dahulu. Jadi kawanan nanti kami taruh di Hikayat Banua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak dari Juru Kunci Makam Sultan Suryansah. Kami dari SMK Negeri 2 Banjarmasin ingin bertanya, apa sejarah dari Makam Sultan Suryansah? Sejarah makam Sultan Suryansah, kalau makamnya sendiri, beliau meninggal adalah tahun 1546. Nah, sejak saat itulah beliau dimakamkan di sini. Kemudian menyusul makam-makam yang lain seperti makam ibu beliau Ratu Sultan Suryansah, kemudian pembantu-pembantu beliau seperti Pak Hikmasi, Pak Tidin, kemudian ada cucu beliau, ada anak beliau di sebelah sana, itu sedikit ganti aja. Apakah dari awal Bapak almarhum Sultan Suryansah meninggal dunia langsung dimakamkan di sini? Iya, tidak ada informasi kalau Sultan Suryansah dikuburkan di lain dulu lalu dipindah. Tidak ada informasi. Apakah makam ini pernah diperbaiki? Sering sekali, bahkan terakhir perbaikan tahun 1985. Kenapa makam ini jadi dibaiki? Ya karena ada kerusakan. Ini aja masih kita mintakan lagi untuk perbaikan karena ada bocor. Biaya gasan membaiki makam ini rancak dari mana? Dari tahun 85 itu dari pusat, dari Jakarta. Kemudian tahun 2000 pernah lagi di Pugar, itu dari Jakarta. Kemudian yang terakhir dari pemerintah Kota Banjarmasin. Kenapa hanya ada 4 makam aja yang diberi kelambu kuning? Kenapa makam-makam yang lain tuh kada diberi kelambu kuning? Kelambu ini semata-mata permintaan orang. Jadi panitia tidak mengadakan kelambu, hanya hajat dari peziarah meminta supaya diberi kelambu. Karena mereka yang minta kelambu ini kan merasa juriat, merasa keturunan. Di samping Sultan Suryansah dengan Sultan Hidayatullah, di sini ada juga Sultan Gibatu atau Maulana Haji Abdul Malik. Ini keluarga Sidin banyak di Banjar sini. Amunnya kelambu putih itu Bang, kenapa? Kelambu putih itu melambangkan beliau adalah seorang ulama. Kalau kelambu kuning ini adalah seorang penguasa itu. Apa kegunaan sumur yang itu? Sumur itu sebetulnya adalah tempat pemandian para wanita karangan istana. Kenapa itu disediakan? Ini menyangkut aurat sebetulnya. Jadi yang laki-lakinya ke sungai besar sana, yang wanitanya ke belakang sini. Karena menyangkut ya tadi aurat tadi, karena itu sudah muslim, jadi laki-laki dan binian dipisah. Kegunaan lainnya semua itu bujul lah anjak digunakan Sultan Suryansah gasan mengambil banyu wudhu. Oh iya. Jadi terutama sekali itu memang untuk mandi lah dan macam-macam korban lah. Amunnya rancak pengunjung di sini Bang jadi minta banyu sumur tuh biasanya gasan apa? Iya, itu untuk niatnya masing-masing gitu. Nah kadang orang ada sakit minta banyunya, ya tentu aja kita berdoanya kan Allah Ta'ala gitu kan. Hanya banyu itu mengambil karomah dari Sultan Suryansah. Kita biasa meminta misalnya kayak di Mekah air jam-jam kan ya. Nah kurang lebihnya persamaannya kayak gitu lah. Banyu sumur tuh rancak kamu diminta memakai banyu sumur tuh kayak apa? Apanya? Banyu sumur tuh bahannya kan dibungkus plastik. Kalau memakainya tuh kayak apa? Memakainya bisa dipakai langsung, diminum, bisa ya macam-macam lah, bisa dicampur dengan penyedap, kemudian hendak dijarang, dipanaskan, dibikin kopi, dibikin teh, terserah aja. Dan bisa juga dicampur di bak mandi, di kamar mandi, dimandikan satu keluarga. Ukuran kecil tuh, jadi kada harus membawa yang berat-berat gitu. Sumur tuh kapan diulahnya? Nah kalau sumur itu seiringan dengan
istana di sini tahun 1500-an itu juga. 1530-an itu. Tuntungnya Bang? Tuntungnya apabila? Apa yang tuntungnya? Nggih, Nah, tuntung mulus. itu kan keperluan istana. Jadi begitu orangnya di istana itu ada orang lalu dibikinkan sumurnya itu. Bujur lah, ujur orang ada madahakan bahwa sumbanya sumur tuh kada bisa habis, itu bujuran lah. Alhamdulillah memang itu keadaannya. Dan jarang masin gitu lah. Kalau di sana tuh pahit lah, gitu, jarang masin. Ya antar sedikit lah. Ya dari besar garam kan dari sungai besar gitu. Ulun ucapakan terima kasih gasan Bapak Haji Sairani yang sudah menjelaskan tentang komplek makam Sultan Syariansah. Atas kunjungannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Syariansah meninggal pada tahun 1546. Di komplek makam Sultan Syariansah terdapat beberapa tokoh yang dimakamkan di sana, seperti ibu kandung Sultan Syariansah, Ratu Intan Sari atau Putri Galuh, wafat pada awal abad ke-16. Sultan Rahmatullah, Raja Banjar kedua putra Sultan Syariansah. Sultan Hidayatullah, Raja Banjar ketiga putra Sultan Syariansah. Hatib Dayan, tokoh ulama berasal dari Kerajaan Demak. Patih Kuin, kepala kampung Kuin. Senopati An Kusuma, cucu Sultan Syariansah. Patih Masih, Syekh Abdul Malik, ulama besar di Kerajaan Banjarmasin. Haji Sa'anah, seorang keturunan Kerajaan Brunei Darussalam. Pangeran Ahmad, seorang senopati Kerajaan Banjar. Pangeran Muhammad, adik kandung Pangeran Ahmad. Sayyid Ahmad Iderus, ulama dari Mekah yang dapat di Banjarmasin bersama Syekh Abdul Malik. Gusti Muhammad Arsyad, Kiai Datu Bukasim, seorang menteri di Kerajaan Banjar, dan anak Tionghoa Muslim. Nah, kawanan, pohon ulun sudah berjarah di makam Sultan Syariansah. Jadi pohon ulun adalah museum Sultan Syariansah. Dan adakannya di sebelah kanan dari komplek makam Sultan Syariansah. Jadi kawanan jangan kemana-mana lah dan tempat hiburan ulun di Hikayat Banua. Nah, kawanan, sebuah ini pohon ulun sedang berada di makam Sultan Syariansah. Di sini kita akan melihat benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Banjar. Yuk kawanan, kita langsung masuk aja. Di dalam Museum Sultan Syariansah terdapat benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Banjar seperti lukisan Sultan Syariansah, baju kerajaan, wan pedang, serta keramik, guci, dan foto air terjun mandi angin, serta foto-foto bahari dari Raja Kerajaan Banjar, wan silsilah Raja Banjar. Nah, kawanan buhan Pia sudah tahu loh tentang sejarah Sultan Syariansah. Dari benda-benda peninggalan Sidin seperti masjid, museum, makam, dan lain-lain. Nah, kawanan ini kita sudah ada di penghabisan acara. Jadi, untuk salah siang lawan tahun ulun, Bila Octavian Fitri mohon undur diri, salah kata dan hilaf mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Hikayat Banua dalam episode selanjutnya. Dadah. Bagi kita dulu. Halo.
a single mom.